Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan syukur mari terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada hentinya. Termasuk di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita pada malam hari ini adalah nikmat kita bisa hadir di majelis ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi diberikan waktu yang luang, umur yang panjang, lebih-lebih taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa untuk hadir di majelis yang mulia ini. Selawat berikut salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten di atas ajaran Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Amin. Para hadirin sekalian, melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita terkait dengan etika dan adab-adab yang diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan berbagai masalah kehidupan kita. Kita pada malam hari ini sampai pada pembahasan yaitu adabul isti'dan, adab-adab yang berkaitan dengan masalah meminta izin, ya, minta izin untuk masuk dalam rumah orang lain atau mungkin juga termasuk diantaranya rumah kita sendiri. Nah, para hadirin sekalian, di sana ada adab yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama adalah adamud dukhuli qabla al-isti'dan, yaitu tidak masuk dalam rumah orang lain tanpa minta izin, tanpa permisi terlebih dahulu. Kurun selonong mlebu omahe wong liya, ya, bisa-bisa dianggap arep nyolong Pak ya. Ya, ini kan. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai wong-wong kang padha iman, ay sadaqallaha wa rasulah, yang iman meyakini membenarkan Allah dan Rasulnya, iman pada Allah, iman pada Rasulnya, fima akhbara bihi, ya, terkait dengan apa yang dikabarkan oleh Allah, baik itu berupa hal-hal yang gaib maupun yang kaitannya dengan syariat. Ini orang yang beriman, iman pada Allah, iman pada Rasulnya, terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulnya, baik itu terkait dengan masalah yang gaib maupun kaitannya dengan masalah syariat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, jangan kalian masuk di satu rumah yang bukan rumah dari kalian, ya, bukan rumah kita sendiri, hatta tasta'nisu, sampai kalian itu tasta'nisu ay tasta'dinu, yaitu memintai izin, sampai kalian minta izin. Ya, dan ini disebutkan min amalil al-istidan min amalil insan, karena sungguhnya minta izin itu, permisi itu perbuatannya manusia, ya Pak. Beda dengan napa? Yen mboten manungsa napa biasane? Kucing mlebu omah izin dulu mboten? Permisi dulu enggak? Meong-meong tok Bang nggih. Enggak mengucapkan salam, mak bludus ngoten tok. Nah, berbeda dengan manusia. Maka Allah katakan hatta tasta'nisu, jangan kalian masuk rumah orang lain sebelum permisi, sebelum minta
izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam pada penghuninya. Ai taqulu assalamu alaikum anadkhul. Ya, assalamualaikum angsal mlebet napa mboten. Kalau kita udah assalamualaikum biasanya pun kalau boleh monggo kan gitu Pak ya. Monggo mlebet kan gitu. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk masuk rumah orang lain dengan permisi terlebih dahulu, minta izin, mengucapkan salam, baru kita masuk. Ya. Oleh karena itu juga disebutkan lebih jelasnya dalam adab yang kedua, ayyakula assalamualaikum adkhul. Ucapkan assalamualaikum, ya, boleh enggak saya masuk? Mohon izin masuk. Ya. Atau yang ucapan-ucapan semisal itu. Ketika kita mengucapkan salam pun di rumah orang lain itu sudah sebagai ya permintaan kita untuk minta izin bertemu atau kita masuk. Ya, orang ya kadang-kadang ya nggak mesti juga suruh masuk kita mengucapkan salam. Kurdi ngrokke ning ngarep omah ya iso, Pak. Terus mboten, Pak? Gitu. Ya kita mau pengennya masuk, tapi misalnya orangnya lagi repot di dalam, lagi berantakan, omahe koyo kapal pecah. Arep mlebu kita mesake tamu kowe mlebu malah kok kaget. Ya. Berantakan, belum sempat bersihkan, belum sempat ditata ulang, wis ning jaba wae. Ya, teng mriki mawon nggih, ya wis rasa maksa mlebu kan gitu ya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bisanadin sahih an Rib'i, dengan sanad yang sahih. Sanad ingat itu rentetan periwayat hadis, orang-orang sing riwayat hadis. Itu sanate. Sopo dari A, B, C, D nganti sahabat. Nah, itu jenenge sanad. Nggih. Sanadnya sahih, sing riwayatke sahih semua ini. A, B, C, D ini wong terpercaya kabeh. Apalane jos. Ya. An Rib'i, dari Rib'i, siapa Rib'i? Rib'i adalah Rib'i bin Abi Ibni Khiras, seorang generasi yang hidupnya itu sak bubare zamane sahabat, maksudipun muridnya sahabat niki. Ya. Qala haddatsana rajulun min Bani Amir. Sudah menceritakan kepada saya, mengkabarkan kepada saya seorang yang berasal dari suku atau Bani Amir. Ya, Bani Amir bukan Pak Amir niki nggih, bukan. Ini Bani Amir, wonten Pak Amir mboten? Mboten tidak nggih. Bani Amir zaman dulu udah ada Bani Amir berarti ya. Nah, ini bagaimana? Ini sahabat Nabi nih. Ya, cuma disebutkan rajulun, seseorang. Sopo iki sahabat iki? Enggak tahu, enggak disebutkan. Walaupun nanti di hadis yang lain mungkin disebutkan. Di riwayat yang lain maksudnya. Loh, ini Pak, para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian ini disebutkan sebelum sahabat, misalnya Imam Bukhari dari seseorang. Kemudian dari A, B, C, D, ini langsung hadisnya ditolak nih, seorang ini sopo. Ini namanya majhul, ora jelas. Ditolak hadisnya. Tapi ini soal yang disebutkan adalah seseorang dari Pak Amir dugi Pak. Wah, bar niku kalau sebut gini Om ya. Tapi kalau disebutkan seorang, ya seseorang, tapi ini adalah sahabat Nabi, ora pati penting. Mesti hadisnya tetap sahih, gitu loh. Ya, ini kaidah ini. Ya, sebab umur sahabat, orang kenal jenenge, yang penting sahabat, gitu loh. Itu ya. Annahu ista'dana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Ya, dia itu minta izin kepada Nabi masuk rumah Nabi. Nabi itu sing wonten ning dalem. Ya, dia minta izin masuk, tapi minta izin kados pundi enggak salam, cuma bilang alij oleh mlebu. Ya. Mlebu oleh mlebu ra. Nah, aku mlebu gitu dok, dia bilang. Ya, saya masuk. Ya. Faqala Nabi sallallahu, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada pembantu beliau, pelayannya. Bagaimana? Ukhruj ila hadza. Kowe metu temonono sing arep namu kowe mau. Fa'allimhul istidzan, ajarono piye carane njaluk izin mlebu, permisi, carane permisi piye carane ajarono. Ya. Fakul lahu, katakan padanya, omongono, nggih, ajarono. Kul, katakan, assalamu alaikum a'adkhul. Ya, ucapkan dulu salam, lajeng harus mesti a'adkhul, boleh enggak saya masuk? Ya, gitu ya. Kayak tadi bilangnya bagaimana? Saya masuk gitu, Dok. Tapi ini bagaimana? Boleh enggak saya masuk? Saya permisi masuk, boleh enggak?
Nah, tapi bagaimana salam duluan. Fasami aurajul Rasulullah SAW ngendikane radi banter niku. Orangnya jebule krungu wonge. Nggih, padahal Nabi tadi bilangnya sama bantunya temonono kae. Ajarono piye carane njaluk izin mlebu omah. Jebule wonge langsung wis krungu. Langsung dia bilang urung diomongi sama pelayannya Nabi, dia mengatakan assalamualaikum adkhul. Ya, assalamualaikum boleh enggak saya minta izin masuk? Ya, fa'adina lahu Nabi sallam fadakhala. Maka kemudian Nabi mengizinkan orang tadi masuk, orangnya kemudian masuk rumahnya Nabi. Nah, dari sini para bapak sekalian, kita dianjurkan tadi mengucapkan salam, minta izin untuk masuk. Ya, nanti ada penjelasan lagi. Yang ternyata kita minta izin masuk orang oleh kita ternyata nggak boleh masuk, ya wis rasa sono. Ya. Ditemoni ning arep masuk, ya wis trimo ora trimo kudu trimo gitu loh. Ora dikon mlebu. Iki ora jatahe apa namanya? Ora jatah suguhan misalnya, enggak masalah gitu kan. Kita sing butuh ya. Nah, kemudian yang kedua, masyru'iyatu ittikhadil khadim. Boleh, ini secara syariat masyru' juga. Orang itu mengangkat pelayan. Oleh awake dhewe duwe ongkos, yang penting diongkosi. Gitu Pak, dibayar. Wah, aku arep golek pelayan kok. Lah kowe ndek dhuwit apa ora dibayar? Ya ora duwe, ya aja. Oh, bom sake. Ya, artinya bagaimana? Boleh punya pembantu. Bahkan di zaman Nabi itu Nabi punya beberapa orang itu. Termasuk para sahabat sing cilik-cilik tapi wis iso dikongkon. Nggih Pak nggih. Cilik tapi sudah bisa wis mudeng gitu loh maksudnya. Dikongkon apa-apa wis iso. Yang cilik belum iso dikongkon ya aja malah ngrepoti. Enggak diangkat jadi pembantu atau pelayan. Kemudian ketiga, husnul ta'limin Nabi li ashabihi, bagusnya pengajaran Nabi kepada para sahabatnya, diajari. Ya, mau masuk rumah ya ada tata caranya, namu sama tempat orang lain. Kemudian yang keempat, sur'atu imtithalis sahabah li amri Nabi. Ya, bahwasanya para sahabat itu undang-undang gage-gage melaksanakan perintahnya Nabi. Ora usah dadak nunggu pelayannya tadi ngomong duluan tapi dia sudah dengar sendiri langsung dia praktekkan. Ini para sahabat Nabi bersegera ndang-ndang gage-gage anggenipun apa? Menjalankan perintahnya Nabi, menjalankan amal kebaikan. Yang saat ini jenenge sat-set das-dets bat-bet apa meneh nggih. Ya, la kuliah kata semedi bersegera dalam kebaikan ini saya. Nggih. Segera dalam kebaikan. Nggih panjenengan, para Bapak Ibu sekalian, demikian juga. Nggih, di rumah ada amal soleh apa yang kita bisa lakukan, nggih. Begitu kita udah bangun misalnya malam hari kita bisa bangun wis arep salat tahajud, nggih. Kita udah wis udah bangun, ya sudah. Ya orang malah gosek ah. Wis rada anu iki. Gel-begel malah belas itu subuh malah kadang-kadang melu telat sekalian. Nah, segera gitu ya. Apalagi kaitannya dengan taubat, makanya Allah katakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada maghfirahnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Istighfar, tobat, inabah. Ini podo kabeh niki. Nggih, minta ampun pada Allah segera, aja ditunda-tunda. Wah, aku yo sesuk arep tobat kok. Kapan? Yo sesuk kok men. Nggih, jebule kados muni kedisian malaikat mau ora sempat lagi. Makanya segera. Demikian juga kepada surganya Allah bersegera, maksudnya bil amalis saleh. Segera mengerjakan amal soleh, ojo ditunda-tunda gitu ya. Nah, itu adab yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, ayasta'dzina thalathan fa illam yu'dzan lahu raja. Jo ijine ping 3. Termasuk salamnya berarti berapa Bapak? 3 kali. Assalamualaikum. Ya sing banter ora alon. Enggak dengar nanti. Ya kan? 3 kali. Fa illam yu'dzan, ternyata bagaimana enggak diizinkan. Nggih. Kita kadang juga demikian. Ya, kita pun kadang-kadang kalau jadi kita boleh Pak, kalau ada orang datang kemudian kita nggak mau menemui nggak masalah, boleh. Jadi kalau panjenengan sami yang namu kemudian tuan rumahnya mboten purun, nggih ampun dipaksa tamu ini ora gelem.
Nggih, termasuk juga kadang-kadang pas sakit masuk angin nggih. Masuk angin, itu mau ditengok nggih kadang-kadang mboten purun. Soalnya napa ya kondisinya lebih lagi istirahat di rumah nggih Pak nggih. Jangan natin mboten Pak. Pernah ya kadang-kadang ya. Wah, belum belum siap ya dijenguk sesuk meneh wae, sampeno besok meneh. Tamune rasa meksa, tiliki ora gelem. Kemaki men ora kemaki lara lagian, Pak. Ya, jadi kayak gitu kita tahu. Oh, dereng kersa ditiliki ra apa-apa gitu loh. Angsal boleh gitu ya. Termasuk juga tadi Bapak dereng purun mboten saged manggi niki nembe saya sanget. Pun awake kondur mboten napa-napa. Jangan kemudian ada apa-apa gitu loh di sini. Oh ya berarti durung sesuk meneh. Berarti kan ngaten. Kecuali kondisi darurat betul-betul niki Pak, niki kudu ketemu Bapak saat niki. Ya. Karena apa? Masalahnya penting banget. Ya itu baru ya sudah. Ya. Kan ada ya Pak, kondisi demikian. Niki wonten sederek sing sedo niku. Oh iya. Nah, mau enggak mau kan? Ya itu harus siap kan nomornya di satu lingkungan kita toh Pak nggih. Malam-malam pun didodong nggih siap toh Pak biasanya ngaten gitu. Gitu lah ya. Ini kan kondisinya beda. Nah, dalam Sahihain riwayat Imam Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari dari Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah berkata idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji. Apabila salah seorang di antara kalian itu minta izin 3 kali falam yu'dhan kemudian bagaimana orang diizini ora oleh urung iso maka bagaimana falyarji maka hendaknya dipulang ora sah maksa. Ya, sudah ini makanya ini bagaimana ini termasuk di antara adabnya. Adab kita sebagai orang yang mau bertamu apalagi urusannya enggak terlalu mendesak sekali. Ya, maka bagaimana ya sudah. Jo meneh yen namune arep jileh arep utang. Ya niku golek piye carane sing arep diutangi iku pas dalam kondisi longgar to nggih. Selagi ra pengen temoni malah maksa pengen ketemu jebure gur pengen dikae mboten Pak. Ya sok kae ya sok ora kan gitu ya. Ya. Sebenarnya sing apalagi yang di dalam yang punya rumah udah sapa to jane sing itu. Oh kayak kita arep utang kayak gitu. Gitu ya. Mesti rasa sik aku bapak yo lagi ranti duit padha. Jadi tak anjal utang kenten malah kondisi tekosik gitu ya. Nah, kuliah ini tadi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, man ista'dana tsalatan falam yu'dan lahu falyarji. Sopo sing njaluk izin, dia udah mengucapkan salam 3 kali kemudian enggak diizini masuk, pulang dia. Mboten sah wonten napa telepon manah napa-napa, enggak usah kita kemudian gruntel apa-apa, sudah pulang. Ya, besok lagi atau nanti gitu loh. Ngoten nggih. Nah, kemudian kedua, kamalus syariah al-islamiyah li mura'ati syu'ulil ghair. Ini sempurnanya ajaran Islam dalam rangka apa? Dalam rangka dia itu bagaimana di antara bentuk sempurnanya? Memperhatikan perasaan orang lain, Pak. Ya, perasaan orang lain ada, Pak. Kisah nih Nabi pernah bagaimana? Beliau sedang ihram. Sedang apa, Pak? Ihram. Ya, kemudian ada kalau ihram itu kan nggak boleh diantaranya nggak boleh berburu atau berburu binatang Pak ya binatang buruan ya atau diburukan maksudnya ada orang berburu untuk orang sing umroh ini tadi ya tujuannya arti kayak wong sing umroh tadi ya sedang ihram tadi kemudian bagaimana Rasulullah SAW sedang ihram kemudian ada seorang sahabat saking seneng itu pengen ngasih hadiah sama Nabi di kota Mekah kemudian bagaimana nangkap namanya keledai wahsyiyah. Keledai Pak nggih, keledai wahsyiyah itu keledai liar. Itu boleh dimakan. Yang keledai ahliyah sing keledai sing ditumpaki niku nggih, sing kula panjenengan sami gur ngerti fotone atau ngerti apa jenenge videone tok. Niku haram enggak boleh dimakan. Tapi yang wahsyiyah sing liar boleh. Contohnya napa wahsyiyah niku sing ana lorek-loreke. Napa jenenge Pak? Nah niku. Nah ini bagaimana? Berburu dia. Iking kuat tak. Saya berburu tujuan saya mau tak kasihkan sama Nabi Muhammad SAW. Kocakol tenan itu. Bunuh ke panah
Ya, kemudian bagaimana? Dikasihkan ke Nabi, seneng-senengnya sama Nabi. Ya, sama Nabi dikasih sama Nabi, Rasulullah mengatakan enggak, saya enggak menerima. Ya, kemudian bagaimana? Orang yang sudah semangat-semangat mau ngasih sama Nabi, kemudian bagaimana? Kok ternyata ditolak. Niku wajahnya petok kecewa nih. Gitu Pak, kalau panjang sampai ngeten toh. Kita mboten piantun kecewa wajahnya itu. Kecuali dia bisa nutupi ya perasaannya Pak ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga nggak bisa kelihatan orang kecewa itu kan kelihatan ya. Iya Pak. Tapi niki kita mboten kecewa atau gitu. Enggak Pak ya. Nah, terus bagaimana Rasulullah melihat wajahnya kecewa beliau. Kemudian saya itu mau sebenarnya, cuma saya ini sedang ihram. Nggak boleh saya. Ya, orang sedang ihram nggak boleh berburu atau orang lain berburu dalam rangka ngasih ini. Kecuali tujuannya bukan dari awal bukan untuk ngasih ini. Jadi dia berburu aja kemudian bagaimana? Ono sisane kayak boleh. Ya, hukumnya beda Pak ya. Ya, nanti kalau dalam bahasan masalah haji atau umrah seperti itu. Jadi orang berburu ya, menangkap buruan kemudian bagaimana? Dia makan. Kemudian dia bagi-bagikan, termasuk yang dapat bagian orang yang sedang ihram boleh demikian. Tapi kalau tadi dia berburunya tujuannya karena pengen ngasih nama Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi sedang ihram. Bisa dipahami Pak ya? Nah di sini Rasulullah bagaimana? Beliau menjelaskan, dijelaskan ben gamblang, ben sekake sekalian, ben orangnya tidak kecewa, gitu ya. Nah itu ya Pak, ini penting. Bagaimana Rasulullah itu memperhatikan perasaan orang lain. Ya kalau panjang sampai ingatan urip bebrayan kan apa namanya di masyarakat nah gitu juga Pak ya. Piye carane yo aja ngecewake wong lah. Ya, dalam masalah-masalah yang memang itu masalah yang apa namanya? Masalah tidak saya enggak memberatkan kita dan sebagainya ya disenengke istilahnya mulia gitu ya tanggane sedulure bojone barang Bu ya itu aja apa namanya diseneng-senengke dan itu termasuk diantara amalan yang soleh itu apa sururun kebahagiaan yang Anda berikan kepada orang lain itu ya Pak ya bisa dipahami Pak Bu paham Bu paham sudah paham ya sudah. Kemudian yang ketiga manfaat faedah dari hadis ini syi'atus syariat Islamiyah, luasnya lapangnya syariat Islam. Li syatta manakhil hayah. Kenapa? Membahas semua sisi kehidupan sampai masalah izin minta izin aja masuk rumah juga dibahas. Ini kan menunjukkan luas ya itu ya. Kemudian kalau ditanya yang keempat adabnya adalah ayat qura ismah wala yaqulu ana. Termasuk di antara adabnya yang ditakoi karo sing di omah sekon jero urung ketemu ya jawab tidak boleh dijawab ditakoi sapa nggih sinten nggih nggih jawab ngoten kula biasane kan ngoten Pak nggih gitu kula sinten kula nuwun kan biasanya kayak gitu ya ya ini bagaimana jangan tapi bagaimana sebutkan namanya oh kula Pak sinten gitu kan nah ini ya. Nah, kemudian Fafis Sohihain hadisnya adalah diriwayatkan dari sahabat Jabir. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah Jabir bin Abdullah maksudnya. Jabir seorang sahabat Nabi niki aslinya kota Madinah. Disebutkan wonge dhuwur, gede dhuwur, ganteng. Ini Jabir bin Abdullah. Yaqulu dia mengatakan ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin. Saya itu mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam masalah urusan utang. Kana ala abi yang dulu ayah saya berhutang kepada Nabi. Oh Nabi Pak. Nabi juga hutang hutang. Beliau juga kadang ngutangi, beliau kadang juga berhutang. Jadi sing utang ora awake dhewe. Nggih Pak nggih. Mboten gadah utang kata sing jaba kae. Jadi utang, ngasih utang dan juga berutang Nabi. Ya, termasuk beliau SAW ketika meninggal dunia beliau juga masih punya utang dengan seorang apa? Yahudi. Tapi sing ora merangi Pak ini. Ya, sing merangi kaya saiki ya wong arep utang rono. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Lah Nabi punya utang padahal bagaimana ada sahabat Nabi yang berutang kemudian meninggal dunia belum dibayar Rasulullah enggak mau mensolatkan. Yang dikonsolat sahabat yang lainnya
Ya, tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW masih berutang kepada orang Yahudi tadi, tetangganya Yahudi, tapi beliau ngasih jaminan barang gede, itu apa? Baju besi beliau. Artinya yang Rasulullah SAW pas iso bayar, bagaimana? Iso didol, bayar hutangnya. Jadi barang gadean adalah barang yang jadi jaminan tadi, ya kudu barang sing ana regane. Ya, ora gur barang sing ora ana regane. Ini dalam masalah gade jaminan ya untuk utang ya, Pak ya. Ya. Nah, dia mengatakan saya dalam urusan utang menemui Nabi dalam rangka bayar utangnya ayah saya, misalnya gitu, Jabir. Fa daqaqtu al-baba. Ya, saya kemudian mengetuk pintu, didodok. Biasa ini juga kayak gini. Ya, jadi termasuk diantara bentuk adabnya ya Pak ya, termasuk dodok pintu. Yang orang dodok sani paringin apa jenenge sing iso bel ya, masalah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Faqala, maka Rasulullah dari dalam mengatakan, bertanya, "Manda?" Sapa kuwi? Nah, itu gampang itu Pak ya. Maka faqultu ana. Maka Jabir mengatakan kulo. Kulo ini sapa ora ngerti, sahabat Nabi ning kota Madinah padahal akeh ewon. Kulo iki sapa? Ini menunjukkan bagaimana juga, ya. Ini Nabi, para bapak-bapak sekalian, Nabi itu tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang Allah berikan kabar. Yang Nabi yang ngerti sing gaib perlu takon mboten, Pak? Ora perlu. Nabi tinggal bilang Jabir toh, nah, gitu kan. Itu atau yang lain. Ini menunjukkan bagaimana Nabi itu nggak tahu yang gaib kecuali Allah berikan kabar kepada beliau. Ya, banyak yang gaib yang tidak Allah kabarkan kepada Nabi. Ya, dan ada sebagian Nabi yang dikasih kabar, ada sebagian Nabi yang nggak kasih kabar. Kita ingat, makanya jangan kita kemudian melebihkan Khidir di atas Nabi Musa alaihissalam dengan sekedar berapa perkara yang disebutkan dalam surah Kahfi, ya kan Pak? Khidir bolongi apa jenenge perahu. Nabi Musa ora ngerti, lho kok dibolongi perahu ini padahal nggone wong miskin. Kok dibolongi mesake to. Ya, ternyata bagaimana? Ternyata ini miliknya orang miskin yang mau dirampas sama raja. Kalau perahu ini apik, tapi yang dibolongi ra gelem rajane, gitu kan. Ini bagaimana? Karena Nabi Khidir dikasih tahu sama Allah, sementara Nabi Musa tidak dikasih tahu. Bertiga ini. Tapi bagaimana? Banyak lagi yang lain keutamaan dari Nabi Musa yang mungkin nggak dikasihkan kabar kepada Nabi Khidir, namun Nabi Musa diajari sama Allah. Bahkan kelebihan Nabi Musa lebih banyak dibanding Nabi Khidir. Jangan sampai kemudian kita ada yang berkeyakinan kayak gini. Ya, Nabi Khidir itu lebih utama dibanding Nabi Musa. Enggak benar. Nabi Musa alaihissalam banyak utamanya, umatnya juga banyak. Ya, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ketika Jabir mengatakan ana kulo, qala, maka Nabi mengatakan ana. Ya. Kulo. Nah, kita bisa ngerti ini cara ucapan kayak gini bagaimana? Kayak nggak suka gitu kan. Sinten niku nggih? Kulo. Nah, kita tahu ini ungkapan nggak seneng gitu kan. Maka dikatakan ka'annahu karihaha, seolah-olah beliau itu nggak suka. Ya, jadi kalau ditanya berarti bagaimana? Sinten nggih? Oh, kula Pak Ahmad. Ya. Kula Pak Ahmad, Pak. Jadi nopo nyun utang misalnya gitu. Oh, setelah itu rasane ini sih, liyane sih gitu kan. Nah, ala kuliah bagaimana? Jawab namanya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari di sini? Karahatu adami dzikril ismil musta'dzin indal istidan. Dibenci untuk tidak menyebutkan nama ketika minta izin untuk masuk, minta izin untuk bertemu. Ya. Kemudian juga masyru'iyatu tarkil babi indal istidan. Ya, di sini juga ada tentang masalah mengetuk pintu. Ya, tadi ya didodok sih, dok. Ya. Masuk juga para sahabat sekalian, ada riwayat juga yang menyebutkan nanti di surga pun juga Rasulullah SAW yang mengetuk pintunya. Ya, diketuk pintunya yang pertama kali. Dan beliau SAW yang awal pertama kali dibukakan pintu surga kepada beliau. Tidak kepada yang lainnya, tidak kepada para nabi yang lain, apalagi yang bukan nabi dan rasul. Yang gurawai di sing dodok terus mesti Pak kinten Pak. Sopo iki? Keri gitu ya. Kemudian yang kelima, di antara adabnya saat kita ke rumah orang lain,
minta izin alla yakifal musta'din amamal babi biwajhihi. Tidak berdiri orang yang mau minta izin mau masuk rumah tadi di tengah-tengahnya pintu dengan wajahnya. Ya, tapi bagaimana di sebelah kiri atau kanannya? Ben ora begitu buka pintunya mak biar ngerti kabeh jero rumah. Ada hal-hal yang kadang-kadang yang tidak perlu kita tahu. Ya, ada hal yang tidak perlu kita tahu. Kadang-kadang mungkin ada putrinya yang sedang apa, ada macam-macam. Ben apa ben ini terjaga pandangan kita. Ya, dan orang mungkin nggak malu juga ada hal-hal yang tertentu yang nggak pantas mungkin dilihat di rumah orang lain. Ya, kalau panjang sami ini diantara bentuk dalam syariat itu menjaga kehormatan kemuliaan orang lain. Ya, di carane sing awake dhewe nggak perlu tahu rasa, nggak perlu. Apa jenenge kita ngutek-ngutek dan juga pengen tahu isi punya orang lain. Itu urusan orang, Pak. Ya, pilihan orang lain juga termasuk juga ya kita mungkin pernah sampaikan. Wong seneng cat omahe, seneng diwarnai ireng, ya terserah. Angsal mboten, Pak? Angsal ora ana larangane syariat. Ora usah dikritik. Omah satu-satu ireng kaya penjara. Ya. Cete abang kaya geni. Mboten napa-napa. Enggak ada larangannya. Suka-suka orang, senenge wong. Mboten sang kula panjenengan sami enggak usah ngurusi seperti itu. Ya, dan ini termasuk tanda baiknya Islam kita. Kalau orang Islami baik, ora usah ngurus-ngurus sing ora penting gitu. Itu bukan urusan kita. Awake dhewe ngerti ora ana untunge, ora ngerti ora ono apa namanya? Ora ngerti ora apa-apa mesti gitu. Ya, kita enggak perlu ngurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Makanya Rasul mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bahwa Islam seorang itu baik, ya orang ngurusi yang ora penting-penting. Ya, bukan urusan kita maksudnya, enggak penting, kita enggak punya kepentingan di sana gitu loh. Ini tadi juga kita lihat rumahnya orang lain, wah jebulin jerone opo-opo ngene-ngene. Ah, itu enggak. Itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana kalau dia butuh pertolongan, butuh sesuatu yang kita bantu, ya, dia minta bantuan, ya itu. Jangan tolong. Jadi kalau kaitannya dengan yang lain seperti tadi itu, jangan kita utek-utek, ya, rumah orang, utek-utek urusan pribadinya orang, utek-utek kesenangannya orang, yang selama itu tidak bertentangan dengan syariat, gitu Pak ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah ini sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Albani dari Abdullah bin Busr. Qala kana Rasulullah idza ata baba qaumin. Ya, dulu Rasulullah apabila beliau ya mendatangi pintu orang, ya, pintu kelompok orang, lam yastaqbilul bab min tilqa wajhi, tidak langsung madhep depan pintu orang itu. Dibuka biak langsung ketok enggak. Tapi bagaimana? Walakin min ruknihil aiman aw al-aisar. Tapi beliau berdiri di sisi kiri atau sisi kanan dari pintu itu. Nggih, sehingga terus mesti terjaga. Enggak lihat sesuatu yang tidak seharusnya atau sesuatu yang memang tidak perlu untuk dilihat. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan ketika menemui orang lain tadi ke rumahnya, assalamualaikum. Wa dzalika anna tur lam yakun 'alaiha yauma idin suturun. Yang demikian itu kenapa? Disebutkan di sini di antara alasannya karena di waktu itu rumah-rumah itu di dalamnya enggak ada tirai-tirainya. Jadi langsung wetok kabeh omah termasuk keluarga-keluargane nggih itu. Sehingga bagaimana beliau menjaga sehingga di kiri atau di kanannya. Ya wallahi bissawab. Ini faedahnya di tadi ada masyru'iyatil wukuf amamal bab mubasyaratan indal istidan. Itu tidak disyariatkan untuk berdiri pas di tengah-tengah pintunya ketika minta izin untuk ya bertemu dengan orang lain, tapi di kiri atau di kanan pintu. Bisa dipahami Pak gini nggih? Nggih. Kemudian kedua juga al-hatsu wal istidan, anjuran untuk minta izin. Yang ketiga azimu wara'in nabi. Itu besarnya rasa agungnya rasa wara' Nabi, menjaga diri beliau SAW dari hal-hal yang tidak baik. Itu Pak ya. Kemudian yang keenam adamul ilhah fil idni, yaitu tidak merengek makso gitu ya untuk
minta izin masuk rumah orang atau ketemu orang. Jadi tidak ya sesuai dengan kelonggaran orangnya yang mau kita temui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nur ayat 28. Allah mengatakan wa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, baliklah. Irji'u farji'u, maka pulanglah. Ya, kembalilah. Huwa azka lakum, maka demikian itu lebih suci bagi jiwa kalian. Jadi kalau panjenengan sami kalau memang disuruh belum orangnya, sekali lagi belum mau untuk nemui, tidak apa-apa. Tidak perlu kita merengek atau mekso. Iki wow, arep namuk belum nemu nih. Banget temen kowe. Nah, ini kalau nggak tahu hukumnya seperti itu. Ya kita bagaimana? Kita mau ketemu, kemudian kita nggak diizinkan, kemudian kita banget temen arep namu ora oleh. Ya, orang apa namanya, alasan orang itu macam-macam. Iya kan, Pak? Kalau panjenengan sami piyambak bisa ngerasakan kadang-kadang pas badannya nggih mboten penak, pas lagi urusane wakeh, lagi kesel. Kemudian bagaimana? Ada orang minta izin mau ketemu, mau masuk dan sebagainya. Kita aduh aku kesel banget ya kowe. Ya, maka bagaimana sanjang ngono Bapak durung iso nemoni. Sudah begitu kita diomongi seperti itu belum bisa nemu. Oh, iki mesti lagi kerepotan. Buat repot iki. Ya kita harus demikian. Orang malah piye to jane bapakmu kuwi? Iki aku arep arep mlebu ora oleh ketemu. Wis arep medhot ke seduluran. Nah, gitu. Enggak boleh seperti itu, Pak ya. Jadi enggak boleh kita maksa. Kemudian yang kedua, mura'atul Islam li hurmatin nas. Ini perhatian Islam, bahasanya Islam itu memperhatikan kemuliaan manusia. Jadi juga perasaannya dijaga dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang bagi liman qila lahu irji' la yaghdab. Hendaknya orang yang dikatakan kepadanya pulang, balik, nggak bisa nemui ya tuan rumahnya, hendaknya dia pulang, balik dan la yaghdab, jangan kemudian dia marah. Itu Pak ya, ini termasuk makanya ini kita belajar di antara adab-adabnya sehingga kita kalau menemui kondisi demikian kita sudah tahu adabnya. Oh, yo rapopo. Ya, gitu Pak ya. Bisa dipahami Bu? Pak ya. Kemudian yang ketujuh al-istidanu 'alal maharim. Ya, yaitu minta izin juga pada termasuk mahramnya. Ya, termasuk pada mahramnya, ya, lawan jenis ya. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar anna Rasulullah sa'alahu rajulun. Ini hadis yang mursal sayangnya ya. Mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan bukan dari sahabat Nabi dari Nabi, namun dari generasi setelahnya yang tidak ketemu dengan Nabi, namanya hadis mursal. Dan para ulama menyebutkan hadis mursal itu termasuk ya hadis yang lemah. Ya, jika mungkin bacakan yang lain dulu aja ya. Dari hadis Imam Bukhari, ya dari Alqamah, ja'a rajulun ila Abdullah qala, ada seorang datang kepada Abdullah ya radhiyallahu anhu. Qala asta'dinu ala ummi, ya. Apakah saya harus minta izin kalau mau ya ketemu dengan ibuku? Ya maksudnya mungkin di kamar dan sebagainya, Pak ya. Faqala ma ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha. Ya maksudnya tetap jalur izin kalau mau masuk kamar dan sebagainya. Ya, karena tidak pada setiap kesempatan ya beliau itu suka untuk ya kamu melihatnya. Maksudnya mungkin dalam kondisi yang pas ya tidak tepat untuk dilihat oleh anaknya kondisinya. Ya lagi salin, lagi nopo-nopo panggil, maka izin dulu. Ojo langsung mak bludung mlebu kamar. Ya. Menjagani kan Pak ya, tetap kan. Kita lagi ibu lagi nopo mandi, lebet kamar, ternyata anaknya langsung brudus mlebu kamar. Wah. Ya, ini bagaimana? Maka bagian tetap minta izin meskipun itu adalah mahram kita. Meskipun itu adalah mahram kita ya. Kemudian yang lain, yang ke-8 ya, istidzan al-atfal ghairal balighin. Ya, anak-anak kecil yang belum balik itu juga minta izin di beberapa tempat, di beberapa waktu tertentu sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 58.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaknya ya budak-budak kalian, zaman dulu ada budak ya, meminta izin kepada kalian. Walladzina lam yablughul hulma minkum. Demikian juga yang belum masuk usia balik. Belum usia balik itu bisa di usia tamyiznya harus ngerti. Ya, tapi belum balik. Ya. Di bawah mungkin sebagian ulama mengatakan ada yang 15 tahun ya. Saya ketahui balik sebelum itu sudah balik ya Pak ya. Itu 7 tahun, 8 tahun belum balik. Ya, tapi sedang. Cuma jajan, wah dong banget ya. Gitu. Maka bagaimana? Diperintahkan untuk minta izin ketika mau masuk. Kapan itu? Thalatha marat, di tiga waktu. Min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Ya kan, mau masuk kamar ya. Maka anak-anak tadi disuruh minta izin. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah. Demikian juga ketika kalian itu menanggalkan pakaian luar di waktu apa namanya? Setelah waktu sholat duhur, istirahat, di waktu istirahat ya, istirahat siang Pak. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Ini 3 waktu ini yang biasanya orang lagi santai mungkin di kamar dan sebagainya. Ya, thalatu auratil lakum. Ya, ini pada 3 waktu ini. Ya, adapun yang 3 yang lainnya tidak harus, yang anak-anak yang belum balik itu kemudian tidak harus minta izin. Nah, ini beberapa yang ada pada di kaitannya dengan masalah minta izin. Dan yang terakhir yang kami bacakan adalah assalamu qoblal kalam. Itu mengucapkan salam sebelum berbicara. Ya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW pernah bersabda, assalamu qabla su'al. Mengucap salam dulu sebelum tanya. Faman bada'akum bis-su'ali qabla salam fala tujibuhu. Barang siapa yang ya memulai bertanya sebelum mengucapkan salam, maka jangan dijawab. Oh, ini para bapak sekalian, ini dijelaskan para ulama tidak seperti teks hadis ini seutuhnya, tapi tetap dilihat kondisinya, ya, dilihat maslahatnya. Wongnya ora salam saya, tapi pertanyaannya yo penting kudu dijawab yo, ora masalah gitu kan. Lagi orangnya lihat kondisi orangnya juga. Nah, namun kalau sudah tahu, sudah banyak belajar, maka bagaimana hendaknya dia ucapkan salam duluan. Nah, bisa diambil hadis faidah dari sini, istihbabu ilqa'is salam qabla al-kalam. Dianjurkan untuk mengucapkan salam sebelum berkata. Yang ketiga, al-hathu ala nasi salami bainan nas. Yang kedua, anjuran untuk menyebarkan salam di antara manusia. Dan ini anjuran yang sangat penting sekali. Rasulullah mengatakan di antara hal yang bisa menjadikan orang itu saling mencintai satu dengan yang lain adalah mereka menyebarkan salam antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Orang aruh-aruh dengan orang yang enggak aruh-aruh anggar ketemu mesti beda. Apalagi salam, gitu kan. Ketemu menengrok. Ketemu papasan menengrok bermendelik. Ya. Setiap kali ketemu kayak gitu, kira-kira ada enggak di hati kita sesuatu yang membuat kita senang sama orang tadi? Mungkin jarang. Tapi ketemu, assalamualaikum. Ya, monggo Pak. Ya, setiap kali ketemu seperti itu, senang enggak kita? Oh, senang. Nah, makanya Rasul mengatakan afsus salama bainakum. Hendaknya kalian sebarkan salam di antara kalian, karena ini termasuk di antara hal yang menjadikan kita saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga terakhir, la yujabu sa'il hatta ya yusallim. Tidak menjawab orang yang bertanya sampai dia salam dulu. Wa yundharu fi hadza ila masalih wal mafasid. Namun yang demikian ini dilihat maslahat dan mafsadatnya. Jadi enggak selalu. Ya, ada orang yang bertanya langsung ya masalah. Jangan demikian ya. Ini cuma sekedar anjuran. Ya, kalau bersalam duluan tentu lebih baik. Ya, tentu lebih baik. Kalau tidak, insya Allah juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini kaitannya dengan adab minta izin, dan kita pada kesempatan yang akan datang masuk pada adab bermajelis. Ya, dan ini ada dari buku yang pertama, insya Allah kita selesai nanti ya, dari buku kita, dan kita pindah ke jilid yang kedua ya, insya Allah demikian.
Para Bapak Ibu sekalian, semoga yang kita bahas bermanfaat, menjadi tambahan ilmu dan amal soleh bagi kita semuanya. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.